Oke guys, jadi kalau Anda misalkan ini para pemula ini, jadi para pemula ini nggak lagi belajar ataupun lagi mulai belajar. Kalau misalkan Anda isi freon, kemudian sudah, kemudian cabut, kemudian colok lagi di bawah 10 menit atau di lap kompresornya itu startnya gampang. Ini sudah pasti di atas angin. Artinya apa? Satu, kompresor ini benar di gulungan. Kedua, PTC ini sudah pasti benar ini. Ketiga, ini beban. Jadi freon ini didorong kompresor ini tidak terlalu berat. Kalau sudah seperti ini, meyakini kompresor bagus, pasti ampere ini tepat ini. Oke guys, ketemu lagi tentu dengan Jack Volta lagi. Jadi bapak ini dikasih kulkas sama saudaranya, tetapi ini kompresor mati. Saya tidak ngecek ini. Jadi saya diajak tukang TV, order tukang TV bahwa sudah dicek kompresor ini colokin sudah jeglek, kemudian sudah kontak bodi atau short bodi di kompresor. Jadi saya langsung bawa kompresor. Kemudian ini sudah pernah ditempel kondensor 8U. Ini kulkas Polytron ini. Jadi Anda saksikan ini. Ini yang saya bawa, tidak saya cek ini kompresor. Ya. GMC ini. Tidak saya cek karena sudah dicek tukang TV yang ngecek saya itu katanya ini sudah kontak bodi. Jadi ini memang kompresor ini tidak bisa dipakai, makanya langsung saya bawa ini. Oke. Jadi saya langsung bawa kompresornya ini. Oh, bukan GMC ini. Ya. Jadi sudah diganti kondensor. Saya tinggal pasang. Anda saksikan, karena saya pasang ini tidak ada yang namanya flashing. Apa alasannya? Tentu ini sederhana ini. Kompresor mati. Ini memang mati. Jadi bukan karena flashing. Dan ini pipa sudah dipotong saya datang ya. Jadi saya hanya suruh bawa kompresor. Anda saksikan videonya. Oke guys, jadi sebelum saya sambung ini kompresor, karena ini ada perbedaan pipa, misalkan ini kondensor, kemudian besi, kemudian ini harus saya tembaga, saya sambungin dulu ini. Kemudian filter saya pasang dulu, jadi sehingga begitu masuk ke ini tinggal sambung dan las. Jadi titik-titiknya ini sudah tidak rawan terhadap bodi kulkas, artinya pengelasan ini sedikit. Kemudian ini orisinil ini. Ini sama sang ini kompresor orisinil, padang atau petang. Bisa sambung ini dengan pipa, kemudian ntar tinggal masuk. Jadi ini seperti itu langkah saya kalau masang kompresor, misalkan seperti ini. Saya kasih tahu. Ini pipa sudah saya panasin semua, kemudian tinggal masuk kompresor. Tinggal masuk kompresor, kemudian pipa tekan ini tinggal saya nyambung ke kondensor. Filter sudah saya pasang, kemudian pipa balik sudah saya pasang. Jadi ini kan tinggal masuk dan sambung. Titiknya tidak terlalu rawan. Ini misalkan seperti ini. Ya. Misalkan. Ini berarti saya tinggal sambung pipa kondensor yang ke pipa pres. Jadi kira-kira seperti itu.
Oke guys, jadi sudah saya sambung ini pipa kondensor dan sudah saya las ya. Dan ini yang namanya flashing body. Jadi ini dari filter saya buka dan tekan. Kalau memang ini kotor atau isinya lumpur, ini sudah kebaca dari awal ini ya. Jadi ini buka tekan ini fungsinya untuk melihat kondensor ini isinya apa, kotor atau tidak, kemudian debu atau lumpur, ini kebaca ini. Jadi ini saya flashing ini kira-kira 3 menitan ini ya. Jelas ini tidak ada debu atau yang namanya lumpur. Ntar saya sambung ke kapiler, kemudian saya tes dorong di pipa balik. Jadi kira-kira seperti itu. Oke guys, jadi ini sudah saya pasang kapiler vakum dan kapiler yang ke evap. Tentu ini saya colokin. Pastikan ini bolong. Ini masih panas, ini baru salah, jadi nunggu saya dingin, kemudian saya tutup, kemudian keluar di pipa balik. Masih panas. Saya akan tutup supaya keluar di pipa balik. Ini oli. Oli. Jadi Anda bisa lihat. Oli bukan air karena tidak bocor. Bukan, maksudnya kondensor ini tidak bocor. Kalau seperti ini bisa dipastikan bahwa kapiler ini lancar ini. Anda bisa saksikan ntar. Jadi ini oli nih. Bening bukan hitam. Jadi ini aman. Ya, jadi kira-kira seperti itu nih. Flashing ringan sampai kira-kira habis. Oke guys, jadi sudah saya install semuanya, pipa balik, kemudian kapiler sudah saya buka dan saya baca bahwa ini bersih. Kemudian saya akan tes tutup ini sebelum saya pasang pengisian. Artinya kalau dites ditutup ini semakin habis, ini tidak ada kebocoran. Jadi ntar saya tinggal ngelas pengisian. Sebenarnya ini dari awal kalau ada kebocoran ini bisa dibaca ini. Kalau dari sini saja, titik ini saja ini sudah ketahuan kalau ini semakin habis. Oke, jadi ini rapet semua. Misalkan mau diacak pakai korek pun bisa, ini diisap, pipa isap. Ini optimisnya rapet. Oke, dan saya akan pasang pengisian. Cabut. Oke guys, jadi sudah saya pasang pengisian. Ini kalau dilacak seperti ini tidak ngisap, kemudian sambungan pipa balik tidak ngisap, vakum ini semakin habis, ini berarti optimis ini tidak ada kebocoran. Dan saya tinggal pasang
freon ini, selang freon ini. Misalkan vakum, metil sudah saya isi tadi pada saat flashing gebres, saya vakum. Oke. Bahwa ini sebenarnya gampang dibaca, nggak usah pakai air juga, ini ketahuan. Oke, ini sebenarnya sudah tidak nyembur. Misalkan buka freon untuk dorong terakhir. Oke, jadi ini freon yang luar ya. Akan tutup, ini freon masih keluar. Orang pada plesir sih. Oke, sudah saya tutup, nunggu dingin. Ini 8U ini sebenarnya ini benar, ini saya baca ini karena di dalam ini evapnya kecil. Oke, nunggu dingin, ini saya akan siram dan saya akan isi freon. Tidak kena apa-apa, padang ya. Saya akan baca ini kira-kira mampat atau tidak, kemudian angetnya sampai mana. Saya akan tutup bahwa ini tes lancar atau tidak ini. Ini pipa angetnya dari bawah dulu. Oke, baru satu kira-kira. Ini tidak saya putus ini video. Satu U karena ini kapiler ini terlalu panjang, ini belum mulai habis sehingga ini lama, ini 028 3 meteran ini. Sebenarnya 3U saja bisa dipastikan, anget 3U saja bisa dipastikan ini tidak mampet, karena berarti sudah pasti ini berjalan kalau pada saat awal isi freon. Dua U, saya tutup dulu ini. Jadi untuk pastikan saja ini tidak mampet. Oke, ini kedua, ini ketiga ini. Ini keempat sudah mulai anget. Ini kelima.
Jadi ini saya menjamin di dalam ini berjalan. Apakah benar ini di evap ini bunyi ini? Artinya ini tidak buntu ini. Saya akan lihat. Oke guys, saya dari tadi baru melihat ini. Suaranya ini sudah ada dingin. Hijau. Ini sudah bisa dipastikan ini tidak buntu ini. Jadi evapnya seperti ini. Oh tapi kecil ini 8U ini. Oh tapi kecil ini 8U masuk emang. Sudah mulai dingin ini, dari awal. Sampai tambah ini. Poligon yang seperti ini. Sudah mulai hangat ya. Kita lihat. Kita tambah. Oke guys, akan tutup. Saya pasin, saya akan tutup. Dinginnya sampai mana ini? Pas. Oke, saya tutup. Raba dia evap. Sudah pasti jadi karena ini dari sedang kita ngamparkan wadah. Alah anu kayak kita nu angel liran anu kudu takut. Akan tes sampai ini berapa ini. Lepas satu. Oke. Ketarik ini. Jadi ntar sebentar saya matiin. Oke guys. Posisi ini 07 ini. Saya akan tutup nih. Ya. Akan tutup karena ini ampere sudah 07. Sebenarnya harus di bawahnya.
Oke, sudah saya tutup. Jangan lihat di dalam. Sudah pasti jadi ini. Saya akan cabut dulu ya. Oke. Nol 07 ini kurang sedikit, saya akan cabut. Saya cabut dan akan saya biarin kira-kira 10 menit. Saya colokin ini, pastikan bahwa ada yang rembes atau tidak, kemudian start ini gampang atau tidak, dinginnya tetap atau tidak, kira-kira seperti itu. Jadi ini sederhana ini, walaupun tidak menantang ampere. Kalau beban front ini berlebih, ini nggak mau start ini, 10 menit pun nggak mau hidup karena berat. Oke, jadi ini 8U ini sudah dipasang kondensor ini memang. Jadi sebelum saya memang sudah dipasang kondensor. Jadi saya hanya ganti mesin, diutus oleh tukang servis TV. Jadi ordernya tukang servis TV. Ampere tetap oke. Filter hangat. Saya akan lihat di dalam. Ini kira-kira sekitar 10 menit lebih saya ngobrol ini sambil makan di. Jadi ini sudah pasti dingin. Oke, sudah pasti dingin.